Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Firda Ramawati, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi ke kalian semua tentang materi Bahasa Indonesia, yaitu teks berita. Saya akan membahas hal-hal penting yang terkait dengan teks berita seperti pengertian, unsur-unsur, struktur, kebahasaan, dan lainnya. Kalian siap untuk belajar? Simak baik-baik ya. Berita atau teks berita biasanya dapat kita temui di berbagai media, baik cetak maupun media sosial. Pada sekarang ini, berita di media sosial menjadi satu hal yang riskan. Kita harus memilah mana berita fakta dan mana yang berita hoax. Dengan belajar materi ini, kalian diharapkan bisa membuat berita yang baik dan benar. Berita adalah teks yang berisi tentang kejadian, peristiwa, atau informasi yang berupa fakta. Teks berita mengandung kenyataan, namun tidak seluruh kenyataan diterbitkan di berita. Fungsi teks berita untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, sehingga menambah wawasan pembaca atau pendengarnya. Unsur-unsur teks berita yang pertama ada apa, berkaitan dengan peristiwa apa yang terjadi, di mana, berkaitan dengan tempat peristiwa itu terjadi, siapa, berkaitan dengan orang yang terlibat dalam peristiwa, mengapa, berkaitan dengan latar belakang peristiwa, dan bagaimana, berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Unsur tadi disebut juga dengan adik simba. Dalam bahasa Inggris disebut 5W plus 1H. Ciri teks berita yaitu significance atau penting, magnitude atau besar, timeliness atau waktu, proximity atau dekat, dan prominence atau tenar. Struktur teks berita dibagi menjadi 3 bagian: kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita mengenalkan isi berita yang ditulis. Tubuh berita penjelasan atau rincian lebih lanjut tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ekor berita penutup berita. Unsur kebahasaan teks berita. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Penggunaan konjungsi sebagai penerang kata. Penggunaan kata kerja mental. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Jenis berita dibagi menjadi 3. Yang pertama, berita langsung, kedua, berita ringan, dan ketiga, berita kisah. Contoh teks berita.
Apakah materi yang sudah saya berikan sudah dipahami? Kalau sudah, saya akan memberikan penugasan untuk kalian semua untuk menilai seberapa besar kalian memahami materi teks berita bahasa Indonesia. Simak video selanjutnya. Link akan saya tulis di description box. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membuka video ini. Semoga materi yang saya sampaikan mendapat manfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa.